Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk semua kelas 7 SMP Negeri 1 Palopo. Pekan ini kita akan melanjutkan materi dari pekan lalu. Ya, sebelumnya diucapkan banyak terima kasih atas pengertiannya sudah mau belajar mandiri pekan lalu. Ya, untuk pekan ini insya Allah akan Ibu mix ya, Ibu dampingi, tapi video ini Ibu buat supaya untuk memudahkan memberi penjelasan kepada kalian sesuai dengan materi kita. Ya, sebelumnya silahkan berdoa dulu. Ya, oke. Ya, pekan lalu kita sudah belajar tentang panen ya. Ya, silakan perhatikan slide berikut. Ya, pertemuan 2 pekan ini kita akan membahas panen dan pasca panen. Ibu hanya akan mengulas sedikit tentang panen, kemudian kita akan masuk di pasca panen. Oke, panen ya seperti yang kalian sudah simak di video yang lalu, ya, dia adalah proses pemungutan atau pemetikan hasil sawah atau ladang. Ya, kalau hasil sawah itu biasanya padi, hasil ladang ya termasuk sayur-sayuran yang kita bahas di bab 4 ini. Berikut beberapa contoh proses panen seperti yang ada kalian kalian identifikasi yang kalian buat laporannya pekan lalu. Ada yang dicabut ya, contohnya bayam dan pakcoy. Ada juga yang dipetik atau dipotong, yang ini misalnya sayuran yang berupa buah. Ingat ya, teknik pemanenan beberapa sayuran itu ada ini secara garis besarnya, ada yang dipotong, ada yang dicabut, dan ada yang dipetik. Nah, kita lanjut di pasca panen. Nah, pasca panen itu adalah tahapan penanganan hasil tanaman pertanian setelah dipanen. Ya, setelah dipanen, apapun yang kita lakukan setelahnya itu adalah pasca panen. Nah, terdiri dari 2 kata, pasca dan panen. Pasca itu artinya setelah. Jadi setelah panen, ya, inilah tahapan yang akan dilakukan. Nah, ini biasanya mencakup pengeringan, pendinginan, ya, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan. Ya, kenapa pasca panen ini dilakukan? Itu karena hasil pertanian setelah kita panen itu dia akan mengalami perubahan fisik dan kimia yang cepat, dan itu selalu mengarah ke arah pembusukan atau pengerusakan. Ya. Kemudian penanganan pasca panen ini menentukan kualitas hasil pertanian secara garis besarnya. Jadi kadang-kadang kita akan mendapatkan sayuran ya, sayuran yang sama tapi kualitasnya beda, itu tergantung dari penanganan pasca panennya. Berikut adalah tahapan pasca panen. Ada sortasi, ada pembersihan, ada grading atau pengkelasan, ada pengemasan, penyimpanan dan pendinginan, serta transportasi. Nah, sekarang kita lihat satu persatu tahapannya. Ini adalah sortasi. Sortasi itu, nah ini adalah proses pemisahan sayuran yang bagus dengan yang tidak bagus. Yang bagus lanjut ke proses selanjutnya, dan yang tidak bagus itu biasanya akan mengalami pengolahan tersendiri, atau kalau sudah parah itu biasa dibuang. Itu adalah sortasi. Kemudian pembersihan yaitu dicuci. Ya, Ibu berusaha cari gambar atau video sayuran yang sedang dicuci dalam skala besar ya, setelah panen, tapi Ibu tidak dapat. Ini cuma ini saja yang Ibu dapat gambarnya.
Dan ini panen modern ya, setelah dipanen masuk dalam mesin pencucian yang modern. Jadi yang roll ini ada sikat-sikat halus itu yang akan membersihkan buah-buah atau sayuran buah yang masuk. Ya, kemudian ada pengkelasan. Pengkelasan ini maksudnya kita pilih-pilih berdasarkan mutunya, warnanya, beratnya. Biasa ukurannya juga. Jadi seperti misalnya tomat yang kecil-kecil dipisah, yang sedang dipisah, kemudian yang besar dipisah, itu nanti kemudian dikemas itu akan berbeda harganya. Dari warnanya juga dipisah ya. Jadi yang masih agak mentah dipisah, yang matang setengah dipisah, yang masih matang sekali dipisah. Itu gunanya apa? Supaya nanti pada saat dipasarkan itu berbeda tempatnya. Yang sangat masak itu biasanya dikirim ke tempat pembuatan jus atau pembuatan saus tomat ya, dan sebagainya. Sedangkan yang masih mentah dan setengah mentah itu yang dipasarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Yang berikut adalah pengemasannya. Ini adalah contoh sayuran yang sudah dikemas. Beda ya, kalau kita ke pasar membeli sayuran yang dijual begitu saja akan berbeda harganya dengan sayuran yang dikemas cantik seperti ini. Ini akan membuat nilai sayuran menjadi lebih tinggi. Ya. Kemudian ini adalah penyimpanan atau pendinginan. Ya, ini biasa dilakukan di supermarket yang kalian biasa ke hypermart di Palopo, itu akan dapatkan sayuran itu disimpan di lemari pendingin. Ini gunanya untuk memperpanjang masa segarnya sayuran. Transportasi, ya tentunya budidaya sayuran membutuhkan transportasi pada saat dipanen dari kebun ke pasar tempat diperdagangkan atau dari kebun ke perusahaan yang akan mengolahnya menjadi bahan yang lebih lanjut. Ini adalah contoh sayuran buah yang di depan ya, ada contoh sayuran buah jadi dikemas seperti ini. Kemudian ini sayuran daun, ini pasca panennya. Yang di atas ini itu dibersihkan dari bagian-bagian yang tidak bagus. Kemudian ini adalah pengemasan selada ya, selada. Ya, jadi kalau kita ke pasar ada selada yang dijual tidak dikemas seperti ini dan ada yang dikemas, tentu kita lebih merasa nyaman kalau membeli yang dikemas karena itu lebih bersih, tidak disentuh orang lain selain penjualnya dan kita. Apalagi dalam masa pandemi ini kita tentu akan selalu memikirkan higienis dalam memilih produk. Ya, contoh pengemasan sayuran umbi. Ini ada kentang. Ya, kalau kentangnya seperti ini itu lebih nyaman rasanya kita membeli karena ya, sudah higienis di tempat dikemas dengan cantik. Nah, bawangnya juga ini contoh bawangnya sudah dikemas dengan cantik. Nah, sekarang coba perhatikan dan bandingkan ya. Ini adalah gambar pasar tradisional dan ini adalah contoh pasar modern yang sama-sama menjual sayuran. Gimana yang di pasar tradisional? Sekarang ini yang di pasar modern. Apa-apa yang mau dibandingkan itu silahkan dipilih sendiri, mungkin dari segi kebersihannya, dari segi segarnya, dari segi kenyamanan kita berbelanja, apalagi dari segi harga juga boleh dibandingkan. Jadi tugas kali ini jadi lihat ini nanti dibagi di psikologi ya dan di WA group.
Nanti salah satu ini akan kalian nonton, ini sesuai dengan nomor absen, nonton dan dibuat. Ini dibuat laporannya. Laporannya itu modelnya kayak begini. Jadi kita rajin-rajin bikin laporan untuk persiapan naik kelas SMA, kuliah dan bekerja ya. Dan jadi ini yang kalian catat adalah tahapan pasca panen apa yang diperlihatkan dalam video. Videonya ini rata-rata bahasa Inggris, jadi kalau tidak tahu bahasa Inggris cukup diperhatikan saja kira-kira kegiatan yang begini itu apa namanya, yang seperti itu apa namanya. Jadi sudah tidak kalau memang tidak paham bahasa Inggris tidak usah dihiraukan bahasa Inggrisnya, kan kelihatan ya apa yang dikerjakan. Kemudian setelah dicatat, jadi tulislah pesan tak setelah menonton videonya. Apa yang kita rasakan, apa saja, tidak mesti tidak mesti merasa ada manfaat. Kalau memang tidak ada manfaatnya, tulis juga tidak ada manfaatnya ya. Untuk hari ini ya, seperti itulah materi dan tugas yang akan kalian kerjakan. Berharap bisa dikerja dengan sungguh-sungguh karena ini adalah bekal untuk kalian sendiri. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita lanjut di penugasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.